Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaki yang telah memberikan tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik berpikir secara berkesempatan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sokola dengan NIM 21. Yang pertama ada berpikir secara kefilsafatan itu ada komprehensif, yaitu berpikir secara menyeluruh. Maksudnya ketika seseorang dihadapkan dengan satu hal, dia akan berusaha memahami sisi baik dan sisi buruknya. Setelah itu dia akan mengambil hikmah dan mengambil sisi baiknya untuk ditanamkan di dalam pikiran dan dikembangkan dalam pikiran dan perilakunya. Selanjutnya yang kedua ada berpikir secara radikal. Nah, berpikir secara radikal itu tidak boleh dipahami secara negatif, seperti halnya aliran-aliran radikal yang cenderung dimaknai teroris, anarkis, dan lain sebagainya. Berpikir secara radikal bila diruntut dari maknanya yang sebenarnya berarti sampai dasar atau sampai mendalam atau sampai titik terdalam. Yang ketiga ada berpikir secara universal. Berpikir secara universal berarti berpikir secara luas atau menyeluruh. Nah, contohnya itu ketika seseorang melakukan forum diskusi, dia tidak hanya memandang dari sudut agama, tetapi dia akan memandang dari sudut pandang ilmiah juga. Yang selanjutnya yang keempat ada berpikir secara sistematik atau berpikir secara sistematik, maksudnya berpikir secara tertata atau teratur, tidak asal-asalan. Yang keempat berpikir kritis, yaitu merupakan tahap lanjutan dari berpikir secara komprehensif dan radikal. Berpikir kritis tidak berarti selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain. Berpikir kritik adalah menerima begitu saja, tidak hanya menerima begitu saja dengan mentah-mentah, yaitu informasi yang didapatnya. Berpikir kritis juga lebih mengarah kepada sikap cermat dan berhati-hati, bukan selalu mengkritik. Contohnya, ketika mahasiswa itu mendapat informasi tentang dosen mata kuliah filsafat itu killer atau enggak susah banyak aturan, dia tidak hanya menelan informasi itu begitu saja, dia akan komprehensif atau radikal, mencari informasi lebih mendalam. Yang selanjutnya berpikir secara koheren. Berpikir secara koheren berarti memikirkan hubungan atau saling keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Contoh sederhananya, ketika memikirkan tentang aturan dosen yang dirasa banyak atau ribet, mahasiswa akan berpikir secara koheren dengan menghubungkan aturan tersebut dengan tujuan perkuliahan. Yang ketujuh, berpikir secara konseptual. Berpikir secara konseptual itu artinya segala yang dipikirkan itu memiliki dasar pemikiran yang jelas atau ada tujuan baik dan manfaat yang ingin dicapai, tidak hanya memberayang mikir kemana-mana atau tidak jelas. Yang kedelapan, berpikir secara bebas tetapi terikat. Maksudnya berpikir bebas itu setiap orang berhak untuk memilih atau memikirkan apapun, tapi harus dipahami konsekuensi atas yang dilakukannya tersebut. Yang selanjutnya itu ada bertanggung jawab. Nah, kesadaran diri dan kesediaan untuk menerima akibat dari apa yang dia pikirkan. Contohnya, ketika ia memikirkan cara mendapatkan nilai A, yaitu dengan mencontek, dia sadar betul bahwa perilaku itu dilaksanakan, maka dia bersedia dan siap menerima akibatnya. Akibatnya itu ketika seseorang lulus dan mendapat nilai komplot atau A, dia tidak menguasai materi tersebut. Yang selanjutnya
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.